diambil dari tanamannya, yaitu dari oat. Semuanya ini bisa digunakan untuk berbagai macam peruntukannya. Nah, produk serealia ini dapat dikonsumsi dalam menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi. Nah, beberapa produk intermediate dari serealia, jadi ini diolah menjadi bahan setengah jadi. Ini adalah upaya untuk mengolah bahan baku pangan, baik itu melalui proses pengawetan secara kimia, fisika, ataupun biologi. Nah, beberapa produk setengah jadi yang nanti selanjutnya akan bisa digunakan sebagai bahan baku produk pangan jadinya. Nah, ini ada produk tepung, ada produk pati, ada produk minyak gitu. Nah, nanti ada beberapa bahan-bahan yang bisa diolah. Jadi gandum, kemudian beras, kemudian kedelai, bunga matahari, semuanya itu bisa menjadi produk-produk termasuk produk-produk serealia yang ada. Nah, bahan pangan kenapa diolah menjadi bahan pangan setengah jadi? Ini sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, baik itu dibandingkan dengan produk mentahnya ataupun produk jadinya. Kenapa? Karena dia memiliki masa simpan yang lebih panjang. Jadi setelah diolah menjadi produk setengah jadi, dia bisa mengalami diversifikasi produk menjadi berbagai macam produk jadi, tetapi nilai yang ada itu juga akan menjadi lebih tinggi karena dia memiliki masa simpan yang lebih panjang. Jadi ada kalanya tidak selalu bahwa dia terhadap produk jadi dia lebih mahal karena bisa jadi dengan olahan yang lain itu akan meningkatkan nilai dari produk tersebut. Nah, untuk mengolah bahan pangan segar menjadi bahan pangan setengah jadi, ini tentunya memerlukan teknologi pengolahan dan juga alat pengolahan yang tepat. Jadi, apalagi kalau katakanlah panennya di musim hujan, terus kemudian produk tersebut tentunya akan menjadi mudah rusak. Hanya diperlukan proses tidak mungkin kita mengandalkan pengeringan misalkan hanya dari menggunakan tenaga surya, dari pengeringan alami. Berarti perlu teknologi pengeringan yang diharapkan tidak mengurangi nilai gizi dan kualitas dari produk tersebut, tapi memiliki masa simpan yang lebih lama. Nah, salah satu produk serealia yang ada, tadi saya kelewat, yaitu ada pengolahan untuk gandum. Jadi gandum sebenarnya ini bukan produk produk utama yang ada di negara kita ya. Kita lebih ke arah beras, tapi ternyata konsumsi gandum itu cukup tinggi. Nah, ada beberapa tahapan proses di dalam penggilingan gandum, yaitu meliputi proses pembersihan, kemudian pengkondisian, kemudian nanti penggilingan, penyimpanan, dan pengemasan. Itu proses utamanya. Nah, keuntungan bahan pangan setengah jadi ini akan menjadi produknya akan menjadi lebih fleksibel untuk industri pengolahan selanjutnya, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, dapat dikemas menjadi lebih ringkas, mudah dalam distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain, menghemat ruangan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, serta tahan lama dan kuat terhadap cuaca dingin dan cuaca panas. Jadi ini yang mengakibatkan keuntungan dari produk setengah jadi. Kemudian kita lihat pada pengolahan gandum. Nah, pengolahan gandum ini hampir seluruhnya digunakan di dalam industri pangan dalam bentuk pengolahan setengah jadi, yaitu tepung gandumnya. Jadi walaupun ada nanti produk-produk olahan jadinya, katakanlah mie instan, banyak banget diversifikasi produk dari gandum ini. Nah, di sini penggilingan gandum prosesnya berbeda dengan penggilingan beras. Jadi kalau penggilingan gandum itu memisahkan endosperma dari dedak dan benihnya.
Jadi terpisah, beda dengan beras ya. Nah, dan produk dari gandum itu adalah untuk menghancurkan endospermanya menjadi ukuran tepung gandum. Nah, pengolahan gandum hampir seluruhnya kalau kita lihat secara ringkas pengolahannya yaitu dari biji gandum. Biji gandum, jadi ini dari tanaman gandum, kemudian dibersihkan, dilakukan tempering atau conditioning, kemudian corrugated roll, kemudian smooth roll, pengayakan, dan kemudian didapatkan produk terigunya. Nah, penggilingan biji gandum ini akan menghasilkan 70% kurang lebih 70% terigu. Jadi dari biji produknya cukup banyak karena nanti ada beberapa bagian dari gandum tersebut, baik itu kotorannya, baik itu kalau tadi dikatakan bahwa di sini adalah untuk memisahkan dari lapisan endosperma yang ada. Jadi misalkan endosperma dari dedak dan benihnya. Jadi bagian dari dedaknya itu juga akan mengurangi perolehan dari gandum yang ada. Nah, secara umum tahapan cleaning kan ada beberapa kali perusahaan kotor. Kemudian tadi dikatakan adalah dampening atau conditioning ini untuk menaikkan kadar air dari biji dari 14 hingga 15,5%. Kenapa nanti dinaikkan? Ini adalah untuk memudahkan pada proses penggilingannya sehingga nanti ketika dilakukan proses penggilingan biji gandum tersebut akan lebih mudah untuk digiling. Kemudian dilakukan milling yaitu untuk break roll, size reduction di sini reduction roll untuk menghaluskan. Ini dikupas dulu skamnya, dipisahkan dari skam, kemudian endospermanya, kemudian baru setelah itu akan dihaluskan proses penggilingan. Nah, ini biasanya nanti akan size reduction-nya pada size reduction dan screening, pengayakan, pengecilan ukuran dan pengayakannya. Sehingga penggilingannya memang perlu dilakukan berulang. Jadi tidak sekaligus untuk menghasilkan produk tersebut pada ukuran mesh sesuai dengan ukuran gandumnya. Nah, kalau tadi ada proses pengkondisian, jadi diatur kadar airnya, kemudian dipisahkan, nah dibersihkan. Nah, di sini kenapa kadar airnya sebenarnya ada dua dilema. Kalau kondisinya sudah kering, itu sebenarnya akan lebih bagus, lebih mudah untuk disimpan, tetapi dia akan lebih sulit untuk digiling, dihancurkan. Jadi untuk proses pengkondisian ini kadar airnya dinaikkan tapi tidak terlalu tinggi supaya nanti ketika mau dikeringkan lagi juga tidak terlalu energi yang diperlukan untuk proses pengeringannya tidak terlalu besar. Nah, pengkondisian ini adalah untuk memudahkan pemisahan dari endosperma dan skamnya pada proses penggilingan. Nah, melunakkan endosperma ini sehingga endospermanya akan mudah pecah. Jadi nanti yang tadi saya katakan daya yang diperlukan itu tidak terlalu tinggi dan juga ini melihatkan kulit sehingga pada waktu proses penggilingan tidak mudah pecah menjadi bubuk dedak yang akan mencemari tepung sehingga kadar abunya tinggi. Jadi dia lihat tetapi tidak mudah pecah. Jadi ketika dipisahkan dia masih tetap utuh biji selaput luarnya skam itu tersebut. Nah, pengaruh pengondisian ini akan mengurangi terjadinya bubuk dedak sehingga meningkatkan kualitas tepung
daya yang digunakan untuk menggiling juga rendah, kemudian pemurnian dan pengayakan akan bekerja lebih efisien dan konsisten. Memiliki kinerja penggilingan yang stabil dan konstan, kemudian sebagai pendingin pada roll mill. Jadi ketika dia digiling, maka akibat gesekan, akibat proses penggilingan itu kondisinya akan panas. Nah, dengan adanya kadar air yang memadai, ini akan mengakibatkan roll millnya akan menjadi bisa didinginkan, jadi tidak terlalu panas. Nah, proses penggilingan ini memisahkan endosperma secara maksimal dari kulit dedaknya atau dari benihnya. Dan benih tanpa seminimal mungkin tercampur dengan antara kulit dan germnya. Nah, ini akan mereduksi endosperma menjadi tepung sehingga ukuran butiran tepung bisa diperoleh sekecil mungkin. Hasil ekstraksi penggilingannya, penggilingan gandum menjadi tepung, itu tadi katakan perolehannya adalah sekitar 70%. Nah, ini bentuk dari penggilingan awal. Ini penggilingan kedua, jadi produk yang pertama baru digiling. Anda lihat masih besar, kemudian produk kedua, produk ketiga, dan produk akhir ini dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan produk tepungnya. Nah, jenis-jenis tepung yang dihasilkan dari tepung gandum ini ada wholemeal flour, jadi seluruh tepung gandum yang ada. Nah, proses penggilingan gandum secara keseluruhan menghancurkan biji tanpa menghilangkan benih dan dedaknya. Jadi rasanya lebih liat, tetapi kandungan seratnya akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah semolina. Ini produk yang dihasilkan dari hasil penggilingan endosperm yang keluar pertama kali. Jadi ini produk awalnya. Produk ini biasanya digunakan untuk bahan baku produk pasta. Kemudian ada terigu, yaitu tepung yang dihasilkan dari hasil penggilingan endosperm dan partikel yang sangat halus. Nah, kalau terigu ini biasanya sudah mengalami fortifikasi dan proses pemutihan. Ukurannya juga akan menjadi lebih kecil. Kemudian kualitas tepung, ini kadar proteinnya cukup tinggi, kualitas proteinnya, kemudian aktivitas enzimnya juga cukup bagus. Warna tepungnya itu bukan warna tepungnya dia yang ada yang warnanya putih, warnanya lebih gelap, jadi kualitas warnanya perolehan dan penanganan yang baik. Ini kualitas tepung tepung gandum yang ada. Jadi kalau untuk tepung gandum dengan protein tinggi berarti itu ada proses penambahan kadar protein di dalam tepung tersebut. Kemudian jenis proteinnya juga proteinnya apa yang ditambah pengaruh pada proses fortifikasi. Nah, produk serealia yang lain adalah untuk pengolahan beras. Nah, kalau tadi gandum diolah bisa menjadi tepung dan aneka ragam produk setengah jadi dan produk jadinya. Kemudian ada juga untuk pengolahan beras di sini termasuk salah satu produk serealia. Sama, jadi beras itu sebenarnya pengolahan dari padi. Jadi beras sendiri itu sudah merupakan satu produk serealia. Jadi awalnya adalah kalau tadi gandum, di sini adalah padi. Untuk beras ini padi. Nah, ini untuk mendapatkan beras padi setelah dipanen harus dikeringkan terlebih dulu supaya diperoleh kadar air tertentu. Sama tadi ini termasuk salah satu proses pengawetan yang dilakukan. Kemudian baru setelah itu dilakukan proses penggilingan untuk menghilangkan kulit sehingga dihasilkan beras hampir sama dengan gandum ya. Beras yang dihasilkan dalam proses penggilingan biasanya masih berwarna coklat
coklat. Jadi sehingga perlu dilakukan penyosohan, dipoles sehingga hasil berasnya bersih. Ini sebenarnya ada dua yang dilakukan. Ada orang sebenarnya dengan beras yang tanpa disosok, tanpa dislab, tanpa dipoles, itu sebenarnya seratnya tinggi, vitaminnya juga lebih tinggi. Nah, ketika dia dipoles, warnanya memang lebih menarik, warnanya lebih putih, tetapi ada beberapa kandungan gizi yang dikorbankan untuk produk tersebut. Tapi biasanya ini akan lebih menarik. Kemudian, nah ini ada pengolahan primer, yaitu gabah menjadi beras, kemudian ada pengolahan intermediate, beras menjadi tepung, baru kemudian nanti tepung akan diolah menjadi beberapa produk jadinya, produk olahan. Ada yang bisa digunakan untuk bihun, pasta, produk pasta, bihun dan pasta. Kalau mie tadi menjadi tepung, kalau di sini ini menjadi bihun, makanan bayi, produk bakery, kemudian produk sarapan. Bahkan sekarang ini sudah berkembang menjadi nasi, nasi pun menjadi nasi yang bisa diawetkan, nasi instan, kemudian nasi kaleng, kemudian dan produk-produk lainnya, kerupuk, crackers itu bisa basisnya adalah dari beras. Ini ada beras, ini beras yang beras belum di slab ya, yang paling kiri, kemudian ada beras hitam, beras yang sudah dislab, dan kemudian beras merah. Nah, pengolahan primer, pengolahan gabah menjadi beras, ini tadi dikatakan yang pertama adalah proses pengeringan, menurunkan kadar air gabahnya sampai siap giling. Jadi umumnya dengan penjemuran karena mudah, murah, dan mutu yang dihasilkan sebenarnya lebih baik kalau dengan catatan sinar matahari itu cukup terik sehingga proses pengeringan itu bisa berlangsung singkat. Karena kalau proses pengeringannya terlalu lama, ini gabah yang ada juga akan mengalami kerusakan. Nah, dapat mudah dilakukan buatan ketika cuaca tidak memadai. Namun suhunya tidak boleh terlalu tinggi, jadi pengeringannya pun juga tidak lebih dari 40 derajatnya, karena endospermnya akan rusak. Kemudian proses penggilingan, jadi dibersihkan dulu, kemudian dikupas dari kulitnya, kemudian ada pemisahan skam, jadi skam padi, terus kemudian ada proses pemisahan gabah dan beras pecahnya, karena ini milling ya, hampir semuanya mailing itu nanti pasti akan ada produk samping yang dihasilkan. Jadi banyak yang serbuk-serbuk yang ada yang itu akan dipisahkan. Nah, kemudian gabahnya dimasukkan kembali ke mesin pengupas kulit dan beras pecah kulit ke mesin penyosoh. Nah, mesin penyosoh ini mesin slab. Jadi untuk mendapatkan beras yang lebih putih. Kemudian rice grater untuk memisahkan beras kepala, beras patah, kemudian beras yang beras yang halus ya, beras yang halus. Nah, penggilingan gabah menghasilkan sekitar 20% skam, terus kemudian 6-11% dedak. Jadi kalau skam itu yang besar-besar, kalau dedak ini adalah serbuk dari skamnya. Kemudian pekatul itu lapisan antara dedak dari skam dengan biji beras. Kemudian 60% beras sosohnya. Ini tergantung dari proses yang dijalankan.
Nah, kemudian ini layout untuk proses penggilingan beras ya, dari gabah, kemudian dilakukan pemecahan kulit, terus kemudian dipisahkan sehingga hingga mendapatkan beras kepala yang ada. Nah, kemudian ini beberapa pengolahan beras menjadi tepung. Jadi ada tepung beras dapat diolah dari beras kepala yang utuh, bisa juga dari beras patahannya atau menirnya, atau semua keseluruhan beras. Jadi jadi dari beras yang utuhnya, terus beras patah, kemudian beras yang halusnya atau menirnya, semuanya itu akan diolah menjadi tepung beras. Nah, proses pengolahannya melalui proses penggilingan basah, direndam terlebih dulu, sama seperti tadi. Ya, dari proses perendaman ini akan memudahkan dalam menghasilkan tepung beras dan juga mengurangi daya yang ada. Nah, proses basah untuk menghasilkan tepung beras ini proses basah ini akan menghasilkan tepung beras yang lebih putih dan lebih halus. Nah, karakteristik tepung beras ini bisa digunakan sebagai pengental, pengisi, pembentuk gel. Nah, ini untuk produk-produk yang ada dan proteinnya mudah dicerna. Dan biasanya ini tepung beras ini jarang yang bersifat alergen. Jadi menghasilkan produk yang renyah dan empuk, tahan pembekuan dan thawing. Nah, ini beberapa produk yang dihasilkan, ada beberapa ini berbasis beras ya. Bisa kue, bisa rice flake, jadi dan juga ada beberapa nasi kaleng atau nasi instan. Jadi dia sudah diolah, dia sudah diolah setengah jadi akan dengan mudah untuk bisa dikonsumsi. Nah, kemudian ada beberapa produk yang lain, yaitu untuk serealia adalah produk jagung. Jadi jagung itu bisa diambil sebagai minyaknya atau juga biji jagungnya. Nah, nanti beberapa pengolahannya sebenarnya sama, mirip dengan pengolahan ini. Jadi pengeringan untuk bijinya, kemudian biji jagung kering, kemudian bisa juga diolah untuk produk setengah jadi, diambil minyaknya, minyak jagung. Ada beberapa yang dilakukan, yaitu dia mengandung kalau jagung itu walaupun perolehannya sedikit, tetapi minyak yang dihasilkan lebih sehat. Nah, itu secara ringkas untuk pengolahan serealia. Nanti PPT-nya untuk yang komplitnya akan saya share ke Nadia ya, untuk di-share ke teman-temannya. Nah, mungkin untuk bahan ujiannya nanti sampai di sini. Jadi beberapa yang ada mulai dari penjelasan pertama tentang sifat penggunaan dari sifat fisik kimia sampai dengan pertemuan hari ini. Susu, produk fermentasi, kemudian produk serealia ini. Untuk perkuliahan ini udah minggu terakhir, jadi nanti bahan-bahannya akan saya share ke Nadia. Oke, mungkin sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa kembangkan lebih lebih jauh lagi beberapa produk-produk yang ada, beberapa pengolahan, karena ini akan terus berkembang, jadi bukan merupakan sesuatu yang baku. Jadi setiap saat akan banyak perkembangan terhadap teknologi pengolahan pangan ini. Yang
eh, saya selesaikan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi sempat telat beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, jangan lupa untuk masing-masing PC-nya nanti kirim daftar hadirnya ke saya ya, untuk masing-masing kelasnya. Saya izin live ya.